ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Mari semua kita bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan pada hari ini. Karena Dia layak dipuji, disembah, diagungkan. Mari kita angkat pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Haleluya. Padamu Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena kami ada Tuhan Haleluya. ini semua karena kasih dan karunia-Mu Amin. Tuhan Yesus. Kami bersyukur Syukur. Tuhan Kau masih memberikan kami hidup Haleluya. sampai saat ini Tuhan Amin. Yesus. Ini semua karena Benar. kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan juga kami percayakan Amin. janji-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Haleluya. terima kasih. Bapa, Amin. sebentar kami akan Tuhan memuji dan menyembah-Mu Haleluya. Tuhan Yesus. Kau Amin. pakai kami Tuhan Yesus. Kau Amin. berkati pelayanan pada hari Amin. ini Tuhan Yesus. Benar Mudah Tuhan. WL, singer, Amin. main musik Amin. maupun di hamba-Mu Tuhan Haleluya. Yesus yang menyampaikan firman-Mu Benar, Tuhan Tuhan. Yesus. Kau pakai kami lebih Amin. lagi dalam melayani-Mu Tuhan. Amin. Karena kami percaya Engkau selalu memberikan Amin. kami kekuatan sampai saat Amin. ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Kami akan mulai ibadah ini Amin. Tuhan. Kau berkati Tuhan dari ibadah ini dari Haleluya. awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Amin. Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Amin. Kau ada kudus-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami Amin. sudah berdoa dan ucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Kita mau sorak-sorai memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan sungguh-sungguh tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Pecinta keluarga Tuhan. Haleluya. Amin. Cinta keluarga Tuhan Amin. Haleluya. terjalin mesra sekali.
keluarga Tuhan. Kita mengasihi sesama kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita menang. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke surga, menyediakan bagi kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan.
Bapa yang menyertai kami hingga saat ini Bapa. Kami ada oleh karena kasih dengan segenap hati kami Yesus. Dengan sepenuh hati Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, memberikan pujian persembahan kami Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Begitu juga saudara kami akan mendengarkan firman ini di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah senantiasa juga Engkau hadir Bapa, membuka hati mereka yang terdalam Tuhan, untuk mereka selalu haus akan kasih-Mu, haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia Bapa. Lebih lagi heran Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa. Biarlah Tuhan firman yang saat ini Tuhan yang dibawakan Tuhan, ada kuasa-Mu yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Agar kami tidak hanya mendengar Tuhan, kami boleh melakukannya Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah ibadah kami ini Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Di nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sangat berbeda saudara dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Yesus ke surga, tetapi hari ini kita masih seperti biasa mengikuti ibadah lewat live saudara, masih di rumah masing-masing seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, di rumah saja. Puji Tuhan. Mari hari ini saudara merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Saya akan ambil ayat kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-9. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-28 berkata demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Puji Tuhan, firman Tuhan temanya adalah tujuan Yesus naik ke surga. Dalam ayatnya yang ke-28 ini ada dua bahagian dalam ayat ini. Baik dalam ayat 28 bagian A dan bagian B ada dua peristiwa yang terjadi dalam ayat ini. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang sudah terlewatkan atau sudah lewat, tetapi bagian kedua adalah peristiwa yang akan terjadi ke depan. Nah, kita akan lihat bagian yang pertama dalam ayatnya yang ke-28 bagian A. Berkata demikian, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Perhatikan saudara, di situ dikatakan bahwa Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini menunjukkan
bahwa Yesus datang pada kali yang pertama. Dia datang pada kali yang pertama, dia menyelamatkan manusia. Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Waktu dia datang pada kali yang pertama, dia melayani dunia. Kurang lebih 33,5 tahun Yesus berada dalam dunia dengan pelayanannya. 3,5 tahun. Lalu dia dijual oleh muridnya sendiri. Setelah dia jual, dia masuk dalam persidangan mahkamah agama. Lalu dia didakwa dan disalibkan. Waktu dia disalibkan, dia mengalami kematian. Setelah kematian datang, saudara, Yesus ternyata dia bangkit. Dia hidup dari antara orang mati. Apakah sampai di situ? Ternyata Yesus naik ke surga. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Inilah endingnya Yesus naik ke surga yang saya katakan dalam ayatnya yang ke-28 bagian A, dikatakan bahwa Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kita lihat ayatnya yang ke-28 bagian B. Bagian kedua. Dikatakan di sana bahwa sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bagian pertama adalah satu peristiwa yang sudah terjadi sampai di mana Yesus naik ke surga dan dia memberikan janji kepada orang-orang saat itu, termasuk orang tuanya, termasuk murid-muridnya yang melihat Yesus naik ke surga. Tetapi peristiwa yang kedua adalah peristiwa di mana menyatakan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Kalau yang pertama dikatakan, dia menanggung dosa, dia datang menanggung dosa saya dengan Anda. Lalu yang kedua, dia bukan datang menanggung dosa, tetapi dikatakan dalam ayat itu, Yesus datang menyelamatkan. Ada anugerah keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang berkenan dan melakukan kehendaknya. Saya tidak akan bicara saudara tentang kedatangan Kristus kedua kali, tetapi kembali kepada tema kita, yaitu di mana tujuan Yesus naik ke surga. Dalam bagian yang pertama, endingnya kita sudah lihat bahwa Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, mengapa Yesus masih berada di bumi selama 40 hari setelah kebangkitannya? Setelah Yesus bangkit, ada 40 hari dia sebelum naik ke surga. Sebelum kita akan lihat saudara, kita akan lebih dahulu pahami bahwa ada banyak orang Kristen beranggapan bahwa selama 40 hari orang meninggal masih bisa didoakan agar masuk ke surga.
Artinya bahwa ketika ada orang Kristen yang meninggal hari ini sampai pada 40 hari, selama 40 hari itu kita berdoa buat orang yang meninggal. Ini pemahaman ini fatal sekali. Sangat salah sekali. Maksud Yesus berada di dunia selama 40 hari setelah kebangkitannya, yang pertama, untuk memperlihatkan diri kepada 500 orang yang ada di kamar loteng Yerusalem. Menunjukkan kepada keluarganya, kepada murid-muridnya. Yesus itu, dia bangkit dan dia akan naik ke surga. Baru yang kedua, maksud Yesus berada di dunia ini selama 40 hari setelah kebangkitannya menegaskan dan meyakinkan agar semua orang di dunia ini sadar Yesus adalah anak Allah. Dengar baik-baik, Yesus adalah anak Allah. Dia hidup, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Bukan dia mati selamanya. Ini yang sangat keliru bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata Yesus itu ketika dia bangkit lalu berada 40 hari menunjukkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang saat itu bahwa Yesus hanya menakut-nakutkan mereka. Bukan. Tetapi Yesus menakinkan bahwa ini saya. Saya mengalahkan maut dan bangkit dari antara mati. Dan saya akan persiapkan hidup saya akan naik ke dalam surga. Kita akan lihat di sini saudara. Tujuan Yesus naik ke surga ada 3 saudara jawabannya. Tujuan Yesus naik ke surga, yang pertama, Yesus memberikan janji. Baru yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga membuktikan Yesus anak Allah. Baru tujuan Yesus naik ke surga ketiga adalah misi di dunia telah selesai. Kita akan lihat yang pertama. Tujuan Yesus naik ke surga, Yesus memberikan janji. Ada 2 janji yang Yesus berikan buat orang-orang yang percaya. Janji pertama, kita akan lihat, yaitu mempersiapkan tempat untuk saudara dengan saya. Mempersiapkan tempat buat saya dengan Anda. Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat pertama mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji yang pertama yang diberikan oleh Yesus, yang Yesus katakan, dikatakan dia mempersiapkan tempat untuk saya dan saudara. Ayatnya yang kedua, kembali kita lihat ayat yang kedua. Di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Perhatikan, untuk menyediakan tempat bagi saudara dengan saya. Haleluya. Ternyata Yesus pergi, lalu dia naik ke surga. Dia sedang mempersiapkan tempat, dikatakan tempat tinggal. Sangat menarik, dua kata ini, kata tempat tinggal. Kata tempat tinggal dalam bahasa yang lain, dalam terjemahan lain, di situ dikatakan villa. Jadi Yesus pergi, dia ke surga, dia sedang mempersiapkan villa buat saya dengan Anda. Di sini aja saudara, di dunia, orang kalau bilang villa, tempatnya pasti nyaman, tempatnya pasti adem, tempatnya enak. Villa, tempat bisa beristirahat. Dengan demikian, ketika Yesus mempersiapkan villa, tempat tinggal, otomatis saya dengan saudara akan bersama di villa itu. Amin. Luar biasa. Yesus memberikan janji. Di dunia ini Alkitab berkata, dunia ini cuma sementara. Ada satu tempat yang kekal yang Allah siapkan buat kita. Kalau kita bertolak dari ayat ini dikatakan tempat tinggal, villa. Mungkin di dunia ini tempat tinggal kita tidak enak, tidur tidak nyaman, hujanan, kedinginan, kepanasan. Bisa kena kebanjiran, bisa kena gempa, bisa kena tsunami, badai datang. Tetapi ingat saudara baik-baik, ada satu tempat yang dia siapkan buat kita. Tempat tinggal yang kekal. Villa yang sementara dia persiapkan buat orang percaya. Yang kedua, Yesus memberikan janji. Yang pertama mempersiapkan tempat untuk saudara dengan saya. Yang kedua, Yesus memberikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Coba ayat 16 kembali. Berkata, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong itu? Tidak lain, tidak bukan, adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong, menyertai selama-lamanya dan diam di dalam hidup saya dan saudara. Dia diam di dalam pribadi dengan Anda. Dia diam di dalam hidup kita, di dalam pribadi orang percaya. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Roh Kudus berada dalam kehidupan kita. Janji kedua, Yesus memberikan Roh Kudus. Kita kembali saudara. Tujuan Yesus naik ke surga yang kedua, membuktikan Yesus anak Allah. Matius pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-5.
Matius 17 ayatnya yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, murid-murid berbincang-bincang dengan Yesus. Apakah kami harus buat kemah di tempat ini? Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Lalu dikatakan tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Perkataan ini adalah perkataan yang sama ketika Yesus keluar dari baptisan air di Sungai Yordan. Lalu ada burung merpati yang melambang Roh Kudus berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah anak Allah. Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-9. Berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Nama yang berkuasa. Nama kita bisa diganti. Nama saya bisa dibuat samaran. Nama saya bisa dibuat bolak-balik oleh orang. Nama yang bagus dirubah jadi nama yang jelek. Jadi nama samaran. Tetapi Yesus, dia tetap memiliki nama yang berkuasa. Itu sebabnya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, nama itu mengandung kuasa. Mengapa? Karena dikatakan dia akan ditinggikan, dia dikaruniakan, bahkan dia berkuasa. Ternyata di dalam nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kita mengusir setan dalam nama Yesus. Kita berdoa buat orang lain dalam nama Yesus. Nama Yesus dasar segala-galanya. Karena dia berkuasa. Tidak ada orang lain yang dapat mengubahkan nama Yesus. Tidak ada. Nama dari kekal sampai kekal tetap nama Yesus. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Kita lihat yang ketiga. Tujuan Yesus naik ke surga yang pertama memberikan janji. Baru yang kedua membuktikan Yesus anak Allah. Yang ketiga adalah misi di dunia telah selesai. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayatnya yang keempat berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya saudara, dikatakan aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bapa telah mempermuliakan Yesus selama berada di dunia. Lewat apa? Dikatakan sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Kurang lebih 3,5 tahun Yesus melakukan pekerjaan yang spektakuler, pekerjaan yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan segala macam penyakit disembuhkan. Orang yang punya persoalan, orang yang punya pergumulan dapat solusi, dapat jalan keluar selama dia berada dalam dunia. Tetapi ternyata misinya di dunia sudah selesai. Pekerjaannya di dunia sudah selesai. Ini berbicara kalau Yesus di dunia
punya misi, pekerjaannya selesai, dan dia naik ke surga, berarti ada waktu untuk ia datang kembali. Ingat, misi tidak sama. Misi yang pertama dia datang ke dunia, dia menyelamatkan manusia. Menolong orang yang berdosa, memulihkan orang yang sedang bermasalah. Tetapi misi yang kedua, dia datang hanya untuk orang-orang yang berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan saudara bolak-balik pengertiannya. Jangan saudara keliru. Ingat, misi kedua Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan orang-orang yang hidupnya berkenan, orang-orang yang melakukan kehendaknya. Dalam ayat yang lain berkata, aku tidak kenal engkau. Mereka berkata bahwa kami mengadakan mujizat, kami bernubuat, kami menyembuhkan. Banyak hal yang mereka lakukan. Tetapi Yesus bicara, aku tidak kenal engkau, enyalah daripadaku. Mengapa? Karena mereka bukan melakukan kehendak Bapakku, hanya melakukan kehendak daging, keinginan, kemauan, kepuasan jasmani, kepuasan hawa nafsu. Bukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dalam dunia kedua kali. Hanya orang-orang yang berkenan dan hidup dalam kehendaknya. Pertanyaannya, apakah saudara hidup berkenan kepada Tuhan? Atau hidup dalam kehendaknya? Allah katakan kepada Daud, aku dapati seorang hamba yang berkenan di hatiku. Bangga kita saudara, ketika Yesus datang, dia lihat saudara, hai hambaku, engkau berkenan di hatiku. Hai umatku, hai anakku, aku berkenan kepadamu. Bukan hanya kita berkenan kepada manusia, hanya memberikan kehendak manusia, hanya menyenangkan manusia, tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Allah mau misi di dunia ini telah selesai, dan dia datang pada misi yang kedua, datang bagi orang-orang yang sesuai dengan kehendak dan yang berkenan kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku buka hati, Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus. Amin Tuhan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyertamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar singer yang nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, engkau yang berada di rumah, dimanapun engkau berada saat ini, sementara engkau mengikuti ibadah,
Kau sudah dengar firman Tuhan. Ada dua peristiwa yang terjadi saat ini. Peristiwa yang sudah berlalu, peristiwa yang sudah terlewat atau sudah liwat. Dan ada peristiwa yang akan datang. Peristiwa yang kedua, di mana Yesus akan datang pada kali kedua. Mari engkau hidup di akhir zaman ini. Engkau hidup dengan penuh dengan kejahatan dan dosa. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, memberikan teguran nasihat buat kita, supaya kita menyadari bahwa Dia datang pada kali kedua hanya bagi orang-orang yang berkenan dan orang-orang yang melakukan kehendak Dia. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, engkau menyembah, engkau buka hati, engkau meninggikan Dia, engkau mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Haleluya, 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 Jesus. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Kami dengan kuasa Allah, jamahlah kami, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini Tuhan. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya campur tangan Engkau Tuhan, menjadi berkat Tuhan buat sidang jemaat yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berkati rumah tangga mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan usaha mereka Tuhan. Kami percaya campur tangan Engkau Tuhan. Pergumulan apapun juga Tuhan, Engkau yang akan menjawab Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Buat anak-anak-Mu juga Tuhan, jemaat yang ada, yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, live streaming yang ada Tuhan. Mu juga lihat hamba-Mu Tuhan, yang firman-Mu Tuhan urapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan, ibadah demi ibadah Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, pengenteran pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai saat ini esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus pada kali kedua. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ada pengumuman sebentar saudara.
bahwa kita menghadapi 10 malam ini karena tidak bisa di tempat ibadah, di rumah ibadah gereja, tetapi kita hanya bisa di rumah kita masing-masing. Nanti saudara bisa ikuti lewat live saudara langsung Facebook dengan Facebook GPDI Permata Asri. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Haleluya.